Peserta didik sekalian, selamat datang mengikuti pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 11 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil. Sebelum kita masuk ke materi, mari terlebih dahulu kita lihat materi pokok fisika kelas 11 semester ganjil kurikulum 2013 revisi 2016. Kompetensi dasar 3.1 tentang torsi atau momen gaya, momen inersia, dan titik berat. KD ini memiliki dua materi pokok, yaitu momen gaya dan momen inersia. KD 3.2 tentang elastisitas atau kelentingan. A. Hukum Hooke. B. Susunan pegas. KD 3.3 fluida statik atau fluida diam. KD ini memiliki 7 materi pokok, yaitu A. Hukum utama hidrostatis, B. Tekanan hidrostatis, C. Hukum Pascal, D. Hukum Archimedes, E. Meniskus, F. Gejala kapilaritas, dan G. Viskositas dan hukum Stokes. KD 3.4 tentang fluida dinamik atau fluida bergerak. KD ini memiliki 4 materi: fluida ideal, asas kontinuitas, asas Bernoulli, dan penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli. KD 3.5 tentang suhu dan kalor. Ada 4 materi pokoknya, yaitu suhu dan pemuaian, hubungan kalor dan perubahan suhu benda, asas Planck, dan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. KD 3.6 tentang teori kinetik gas. Ada 7 materi pokoknya, yaitu A. Persamaan keadaan gas, B. Hukum Boyle-Guy-Lussac, C. Teori kinetik gas ideal, D. Tinjauan impuls tumbukan untuk teori kinetik gas, E. Energi kinetik rata-rata gas, F. Kecepatan efektif gas, dan G. Teori ekipartisi energi dan energi dalam. Kita masuki materi yang pertama, yaitu keseimbangan dan dinamika rotasi. 1. Momen gaya atau torsi. Momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan lengan momen. Lengan momen adalah jarak tegak lurus sumbu rotasi terhadap garis kerja gaya. Momen gaya menimbulkan gerak rotasi atau perputaran. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut memperlihatkan sebuah guntingan karton dengan bentuk sembarang. Di titik ini ditancapkan sebuah jarum pentul, dan di titik ini diikatkan seutas benang, kemudian ditarik dengan gaya F. Apa yang terjadi? Ternyata guntingan karton ini akan mengalami rotasi atau perputaran. Torsi dirumuskan dengan R cross F perkalian silang. Artinya, torsi sama dengan R dikali F dikali sinus theta. Karena ini perkalian biasa, maka dapat dipertukarkan menjadi F dikali R dikali sinus theta. Perhatikan segitiga berikut. Ini, perhatikan segitiga ini. Menurut matematika trigonometri, D per R sama dengan theta, sehingga D sama dengan R dikali sinus theta. Saya ulang ya. D per R disebut sinus theta, sehingga D sama dengan R dikali sinus theta. Ini dia. R dikali sinus theta sama dengan D, sehingga torsi sama dengan F dikali D. Oke? Di mana R adalah jarak titik tangkap gaya terhadap sumbu rotasi. Ini dia. Nih. Ini R. F gaya yang ini. D lengan momen yang ini. Jarak tegak lurus tadi.
Kemudian theta adalah sudut terkecil antara R dengan F ini. R, di sini F, ini ada sudut, ini sudut terkecilnya. Ini sudut satu lagi. Ya. Jadi yang diambil adalah yang terkecilnya. Dan I torsi sama dengan momen gaya, satuan Newton meter. Gimana? Mengerti ya? Mari kita lihat contoh ya. Perhatikan gambar di samping. Di samping maksudnya ini. Sebuah alat kunci pas digunakan untuk memutar mur seperti gambar. Jika gaya yang diberikan F sama dengan 50 Newton, R 20 cm, dan theta 37, hitunglah momen gaya terhadap titik pusat mur. Diketahui sinus 37 sama dengan 0,6. Kita lihat penyelesaiannya ya. Diketahui R sama dengan 20 cm, diubah ke meter menjadi 0,2, F 50 Newton, theta 37. Ditanya torsi. Kita jawab, torsi dirumuskan dengan R dikali F dikali sinus theta. R sendiri adalah 0,2, F adalah 50, sinus 37 ini sama dengan 0,6, sehingga torsi sama dengan 0,6, 0,2 dikali 50 dikali 0,6. Berapa? Ya, 6 Newton meter. Gimana? Bisa ngerti kan? Terlalu cepat nggak? Nggak lah ya. Bisa diikutin ya. Torsi sama dengan 6 Newton meter. Itulah contoh. Nah, sekarang kalian kerjakan latihan berikut ya. Gaya sebesar 20 Newton diberikan terhadap titik tangkap berjarak 0,5 meter dengan sumbu putar. Hitunglah besar momen gaya jika sudut theta 0, sudut theta 30, dan sudut theta 90. Nah, soal ini kalian kerjakan satu-satu. Ini bukan pilihan ganda. Ya, ini esai. Ya, hitung A dulu, B, dan C. Nilai sinus 0 sama dengan 0 ini diketahui, nilai sinus 30 sama dengan 0,5 diketahui, dan nilai sinus 90 sama dengan 1. Semua diketahui, kalian tinggal menggunakan rumus torsi sama dengan R dikali F dikali sinus theta. Coba kalian kerjakan sendiri ya, dan periksa sendiri. Oke? Coba kita lihat ya, materi berikutnya tentang momen inersia atau momen kelembaman. Kelembaman berasal dari kata lembam yang artinya malas ya. Sebuah benda akan malas berputar jika dia dalam keadaan diam, dan akan malas berhenti ketika dia dalam keadaan berputar. Begitu kira-kira pengertian momen inersia. Oke? Mari kita lihat momen inersia partikel. Partikel adalah benda tak berdimensi yang dianggap sebagai titik. Momen inersia sebuah partikel bermassa m yang berotasi dengan jari-jari R dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat. Di mana m adalah massa partikel, ini dia. R adalah jarak partikel ke sumbu rotasi, ini dia, ini R. Ya. Dia berotasi ini ya. Maka I sama dengan mr kuadrat, sama dengan momen inersia partikel itu sendiri. Satuannya kilogram meter kuadrat. Kita lihat contoh ya. Hitunglah momen inersia sebuah partikel bermassa 160 gram yang berotasi terhadap suatu titik berjarak 50 cm dari sumbu rotasi. Ini ada petunjuknya ya. Ini sebenarnya latihan ya. Diketahui M sama dengan 160 gram diubah kilogram, seperti ini cara nulisnya. 160 dikali 10 pangkat minus 3. R sama dengan 50 cm diubah ke meter. Berarti 50 kali 10 pangkat min 2. Ditanya momen inersia. Mari kita jawab ya. Rumus I sama dengan mr kuadrat.
Untuk mempermudah perhitungan, massa yang 160 gram ini kita tuliskan seperti ini ya. Bentuk penulisan ini sama dengan penulisan ini boleh, supaya mempermudah perhitungan ya. R juga 50 kali 10 pangkat min 2 ini kita tuliskan seperti ini supaya mudah dikuadratkan. Perhatikan ya. 0 di sini dengan 0 di bawah saling mencoret. Tinggallah 16 di bawah 100. 0 di sini kita coret dengan 0 di bawah. Berarti 5/10 atau setengah. Nah, kalau setengah dikuadratkan hasilnya berapa? Ya, betul, 1/4. Maka dikalikan 16/100 dikali 1/4. 16 ini dibagi 4 sama dengan berapa? 4. 4/100 ditulis 4 kali 10 pangkat minus 2 kilogram meter kuadrat. Mudah kan? Bisa dipahami? Bisa lah ya. Mari kita lihat momen inersia gabungan beberapa partikel ya. Bagaimana kalau partikel itu digabung lebih dari satu? Ya, rumusnya tinggal dijumlahkan ya. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I seterusnya. Sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Penulisan ini disingkat dengan sigma. I sama dengan sigma MR kuadrat yang artinya seperti ini. Ya. Ketika sigma ini dijabarkan ya seperti ini. Nah, penulisan ini disingkat seperti ini. Oke? Bisa lah ya. Kita bisa mengerti kalau mengerjakan contoh soal. 3 buah bola kecil yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan batang tak bermassa seperti pada gambar. Kenapa dianggap sebagai partikel? Karena bola-bola ini kecil sekali ya. Jari-jarinya hampir 0, jari-jari bola, sehingga dapat diabaikan dan dia dipandang sebagai titik ya. Sehingga berlaku rumus momen inersia untuk titik. Tentukanlah momen inersia sistem itu terhadap sumbu putar poros P. Ini dia ya. Kita lihat penyelesaiannya. Dari gambar diketahui M1 0,5. Ini dia. Nih. Sedangkan R1 100 cm diubah ke meter. Ini dia. Ini 100. Diubah ke meter menjadi 1. Kemudian M2 yang ini 1 kg ya. Jaraknya dari titik P adalah berapa? Tentu 100 dikurang 60. Berarti berapa? 40. Ini dia 40 diubah ke meter menjadi 0,4. Pintar. Kemudian R3 sama dengan 100 cm ini. 100 cm diubah ke meter menjadi 1. Ya, M3 sendiri adalah 0,8 kg. Sekarang kita tinggal mengalihkan. M1 R1 kuadrat berarti 0,5 dikali 1 kuadrat. M2 R2 kuadrat berarti 1 kali 0,4 kuadrat. M3 R3 kuadrat berarti 0,8 dikali 1 kuadrat. Ya. 1 kuadrat tetap 1 dikalikan 0,5 adalah 0,5. 0,4 dikuadrat menjadi 0,16 dikali 1 tetap 0,16 ya. 1 kuadrat tetap 1 dikalikan 0,8 hasilnya adalah 0,8. Kemudian ini dijumlahkan ke bawah. Dijumlahkan ke bawah nanti hasilnya berapa? Ya, betul. 1,46 kg meter kuadrat. Gimana? Terlalu cepat? Enggak lah ya. Kalau terlalu cepat, kita buat lebih pelan ya. Kita ubah pelan-pelan. Perhatikan ya, ikutin ya. Momen inersia benda tegar yang memiliki distribusi kontinu serba sama
ya, atau seragam. Ya, ini dia bendanya. Untuk menentukan momen inersia benda tegar yang memiliki distribusi kontinu, kita harus mengambil cuplikan massa delta M dari benda itu. Ya, kita ambil delta M di sini. Ya, delta M. Momen inersia cuplikan massa itu dirumuskan dengan delta I sama dengan delta M R kuadrat. Ya, mirip yang tadi ya. Kalau I tadi MR kuadrat ya. Kalau M-nya delta M, ini menjadi delta I. Delta I sama dengan delta MR kuadrat. Mirip dengan yang tadi. Momen inersia keseluruhan massa diperoleh dengan cara menjumlah secara kontinu momen inersia cuplikan massa tersebut. Ketika kita jumlah ya menggunakan sigma ini secara kontinu, maka delta M ini harus kita ambil sekecil-kecilnya, mendekati nilai 0. Itu namanya dm nih. Dm adalah delta M yang mendekati 0 nih. Membacanya delta M mendekati 0. Harus. Nah, ketika ini dijumlah secara kontinu, sigma akan berubah menjadi integral ya. Integral delta M berubah menjadi dm. Ya, dm adalah delta M yang menuju 0, mendekati 0 ya. I sama dengan integral dm R kuadrat. Ini perkalian biasa dapat dipertukarkan menjadi integral R kuadrat dm ya. Jadi integral ini menjumlah secara kontinu. Oke? Kita lihat penerapannya ya. Dengan menggunakan hitung integral, tunjukkanlah bahwa momen inersia batang homogen dengan sumbu putar pada salah satu ujungnya dirumuskan dengan I sama dengan sepertiga ml kuadrat, di mana M adalah massa total batang, L adalah panjang total batang, dan I adalah momen inersia. Ya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Untuk menghitung momen inersia batang tersebut, terlebih dahulu kita mengambil cuplikan massa namanya dm. Kita ambil cuplikan massa yang sangat kecil sekali namanya dm. Ini kita sayat ini. Kita kerat gitu ya. Cuplikan massa itu berbentuk apa? Berbentuk silinder pipih. Ya, disebut apa? Ya, betul, koin. Ya, bentuk koin seperti yang dipegang kawan kita ini. Dengan luas penampang A dan tebal dx ya, disayat. Luas penampangnya seperti ini ya. Tebalnya ini namanya dx ya. Perhatikan bahwa rho sama dengan massa per volume ya. Nah, kalau M-nya cuplikan yang sangat kecil ya, dm, maka volume harus cuplikan volume juga supaya dihasilkan rho yang konstan, dm per dv. Dari persamaan ini, dm sama dengan rho dikali dv. Ini dia. Oke. Kemudian A adalah luas. Luas penampang koin tadi. Luas sama dengan volume dibagi apa? Tebal. Ya. Karena volumenya cuplikan yang sangat kecil, maka tebalnya juga cuplikan tebal yang sangat kecil, namanya dx, sehingga A sama dengan dv per dx. Berarti dv sama dengan A dikali dx. Ini dia. Sehingga dm ini akan sama dengan A dx ya. dm sama dengan rho dikali A dikali dx. Oke? Jadi inilah hubungan antara dm dengan dx. Oke? Kita lanjut ya. Kita masukkan ke rumusnya ya. I sama dengan integral R kuadrat dm. Di mana R sama dengan X karena Y-nya 0. Ya. dm sama dengan rho dikali A dikali dx. Sama dengan integral
X kuadrat dm diganti dengan rho A dx yang ini, ya. Di mana rho dan A tetap atau konstan sehingga dapat dipindahkan ke depan tanda integral. Karena dia tidak diikut sertakan dalam rumus rho dikali A ini, ya. Dia bilangan konstan. Integral X kuadrat dx. Oke. Rho di sini adalah massa total per volume total, ya. Sehingga ditulis M per V dikali A integral X kuadrat dx. Volume di sini sama dengan A luas penampang dikali L, ya. Berapakah volume, ya, dibagi A? L, ya. Nah, kalau A per V ini rumusnya apa? Ya, betul, 1/L, ini dia. 1/L. A per P sama dengan 1/L. Berarti ditulis M per L integral X kuadrat dx. Nah, sekarang ketika kita menjumlah harus jelas batasnya dari mana ke mana. Batas integral adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Sehingga I sama dengan M per L integral X kuadrat dx mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Dari ujung kiri sampai ujung kanan, ya. Kita gunakan rumus integral tertentu, ya. Integral X pangkat N dx, ya, batasnya A sampai B sama dengan 1/N tambah 1 X pangkat N tambah 1 mulai dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Perhatikan bahwa N di sini adalah pangkat, ya, atau derajat dari fungsi itu sendiri. Kalau X berarti N-nya 1. Kalau X kuadrat berarti N-nya 2. Kalau X pangkat 3 berarti N-nya sama dengan 3. Nah, di sini di rumus kita ini X-nya berpangkat 2, berderajat 2, ya. Sehingga kita tulis ke bawah, lihat ke bawah, ya. Nih. Nah, ini. Kita lihat ke bawah. Ketika dia berpangkat 2, maka pangkatnya yang baru tambah 1 ini. N tambah 1. 2 tambah 1 berapa? Berapa? 3. 3 di sini akan sama dengan 3 di bawah. Ini sama, N tambah 1. Dikurang 1/3 A pangkat 3. Nih, lihat di bawah, ya. Nah, gitu. Lihat, ya. 1/3 X pangkat 3 mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Oke. M per L 1/3. Sekarang X ini substitusi dari yang kanan, paling kanan tadi, ya, atas. X sama dengan L, ini dia, ya. Kemudian batas bawahnya 0. 1/3 0 pangkat 3, ya. 1/3 L pangkat 3, 0 pangkat 3 tetap 0, 0 kali 1/3 0, sehingga rumusnya adalah M per L 1/3 L pangkat 3. Di sini L berpangkat 3, di sini ada L berpangkat 1. L-nya dicoret. Tinggal 1/3 L pangkat 2. Kemudian rumus ini disusun dan disederhanakan. Koefisien 1/3 ini ditaruh di depan seperti ini supaya cantik, ya. Jadi 1/3 ml pangkat 2. Inilah momen inersia batang ketika diputar pada salah satu ujungnya. Ini dia, ya. 1/3 ml kuadrat. Sama kan? Sama. Gimana? Ngerti? Ngertilah, ya. Nah, buktinya kalau kalian ngerti, kalian kerjakan latihan 1, ya. Dengan menggunakan integral, tunjukkanlah bahwa momen inersia batang homogen dengan sumbu putar di tengah-tengah batang adalah
1/12 ml pangkat 2. Perhatikan ya, kalau tadi di ujung, ini di tengah-tengah, ya. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Pembedanya hanya adalah batas integral. Kalau tadi di ujung di sini 0 sampai berapa? L. Tapi sekarang sumbunya kan di tengah sini diputar. Maka batas integral dari min setengah L sampai plus setengah L. Tanda min berarti di kiri nih. Plus ini di kanan, sumbu. Mari kita lihat ya. I sama dengan M per L integral X kuadrat dx. Dengan batas integral, X sama dengan min setengah L di sebelah kiri nanti ya. Dan X sama dengan plus setengah L di sebelah kanan. Sehingga ditulis I sama dengan M per L integral X kuadrat dx mulai dari min setengah L sampai plus setengah L. Kita gunakan rumus ini ya, nanti ya. Kalian gunakan rumus ini, bisa lah ya. Ya, sama. Di sini X pangkat 2 ini kan berderajat 2, berarti N-nya sama dengan berapa? 2. Tambah 1 berapa? 3. Jadi sepertiga. Ini sama 3 juga. Sepertiga X pangkat 3. Mulai dari X sama dengan min setengah L sampai plus setengah L. Nanti kalian substitusi di sini. Sepertiga. Ini plus setengah L pangkat 3 kurang sepertiga min setengah L pangkat 3. Ya, bisa ya? Di pangkat 3 kan nanti min setengah L-nya. Plus setengah L-nya juga di pangkat 3 kan. Kemudian dikalikan dengan sepertiga ini juga. Kemudian dikurangkan. Dapat nanti hasilnya ya. Oke, bisa lah ya. Kalian kerjakan ya. Kita lanjut ya. Teorema sumbu sejajar atau parallel axis theorem. Teorema sumbu sejajar digunakan untuk menghitung momen inersia batang pada sembarang sumbu, random axis istilahnya ya. Nah, yang dimaksud dengan sembarang sumbu, sumbu selain di pusat massa. Sumbu di ujung ini, ya, ini termasuk sembarang, di kanan juga sembarang, ya. Selain di pusat ini, pusat massa ini sumbunya dianggap sembarang semua. Oke? Rumusnya adalah I sama dengan ICM tambah MH kuadrat. Jadi syaratnya ICM harus sudah terlebih dahulu diketahui. Ya, sudah kita hasilkan tadi 1/12 ml kuadrat. Kalian tinggal membuktikan ya. Ini 1/12 ml kuadrat di atas tadi. Oke? Sedangkan H di sini adalah jarak kedua sumbu ini. Jarak kedua sumbu. Oke? Jaraknya. Jadi ada dua sumbu. Ada sumbu sembarang dan ada sumbu tak sembarang. Atau sumbu pusat massa. Ya. Kita lihat contohnya. Dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, tunjukkanlah bahwa momen inersia batang homogen dengan sumbu putar terletak pada salah satu ujung batang adalah sepertiga ml kuadrat. Yang tadi itu. Yang kita gunakan integral sepertiga ml kuadrat. Sekarang kita menggunakan teorema sumbu sejajar ya. Kita harus gambarkan dulu sticknya atau batang. Kita gambarkan kedua sumbu itu. Pertama, sumbu tak sembarang atau sumbu pusat massa. Ini jangan sampai lupa, ini yang pertama digambarkan. Kemudian ini sumbu sembarang itu di ujung. Berapa jaraknya? Ini. Berarti berapa jaraknya? Ya setengah ya, karena di tengah-tengah. Ya dong. Setengah L ini jaraknya, karena dia di tengah-tengah. Setengah L jaraknya. Oke, itulah H. Sekarang H ini setengah L disubstitusi ke sini. Ke rumus H kuadrat ini. Ya. Berarti setengah L pangkat
2, berarti seperempat. Nah, M seperempat L kuadrat disusun, koefisien ditulis di depan. Ya, ICM disubstitusi 1/12 ml kuadrat. 1/12 ml kuadrat tambah 1/m L kuadrat. Nanti penyebutnya disamakan, ya, disamakan. Nanti kemudian disederhanakan, hasilnya adalah 1/3 ml kuadrat. Tak percaya? Cobalah, ya, pasti sama. Kita lihat contoh 2 ya. Dengan menggunakan rumus teorema sumbu sejajar, tentukanlah momen inersia batang homogen yang panjangnya L jika sumbu putar terletak pada jarak 1/4 L dari ujung kiri. B 1/3 L dari ujung kiri. Jadi ini kalian kerjakan satu-satu. Ini bukan pilihan ganda. Satu-satu. Nah, petunjuknya. Gambar terlebih dahulu posisi kedua sumbu, kemudian tentukan jarak kedua sumbu. Harus kalian gambarkan seperti ini. Mirip ya. Ini pertama dulu. Kemudian gambarkan yang setengah. Ya. Oh, bukan setengah, 1/4 L. Berarti kira-kira di sini ya. Sumbu ini kalian pindahkan, geser ke kanan. Ke sini. Nah. Berapa jaraknya nih? Ya tentu mudah ya. Berarti setengah L dikurang 1/4 L. Berapa? Ih, pintar sekali. 1/4 L. Bingung? Enggak lah ya. Setengah L itu dikurang 1/4 L itu sama dengan 1/4 L. Oke? Nah, selanjutnya nanti kalian substitusi ke sini. 1/4 kuadrat. Berapa? 1/16 kan? Kemudian disusun kembali, dirapikan, diatur koefisien di depan. Ya, berarti 1/16 ml pangkat 2. ICM 1/12 ml pangkat 2. Disamakan penyebutnya, kemudian dijumlahkan. Dapat deh, ya. Kemudian kalau 1/3 gimana? Ya, 1/3 kalian gambarkan juga ya. Ini tidak berubah tetap, ini juga tak berubah. Ini yang digeser. Kalau tadi di sini 1/4, kalian pindahkan ke 1/3 dari ujung kiri, 1/3. Nah, gimana caranya itu? Ya dikira-kira aja 1/3. Kalau ini 6 cm, 1/3 dari 6 berapa? 2, kira-kira di sini. Sekarang jarak kedua sumbu berapa? Ya senang aja ya. Berarti sama seperti tadi, setengah L dikurang 1/3. Berapa itu? Setengah L dikurang 1/3. Bisa ya? Samakan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya. Kemudian masukkan ke rumus ini, kuadratkan. Ya. Kemudian susun sehingga koefisien di depan tambahkan dengan 1/12 ml pangkat 2. Dapat deh ya. Dapat yang 1/3, dapat yang 1/4. Mudah kan? Gampang kan? Senang kan? Senang. Ya, coba lihat di rumah ya. Kita lihat latihan 1 ya. Hitung momen inersia sebuah batang homogen bermassa 480 gram dengan panjang 100 cm jika sumbu putar terletak pada salah satu ujung batang dan tengah-tengah batang. Ini bukan menanyakan rumus, tapi menanyakan angka besarnya. Kita tinggal masukkan angka-angka ya. Gunakan rumus I sama dengan 1/3 ml kuadrat untuk A ya. Kalau salah satu ujungnya ya, berarti 480 gram ubah nanti ke kilogramnya dibagi 1000, 100 cm ubah ke meter bagi 100. Oke. Kemudian yang B-nya ini gunakan rumus 1/12 ml kuadrat. Ini di tengah-tengah. Oke. Tengah-tengah, masukkan ya. 480 bagi 1000 nanti ini masukkan. L-nya 1 kuadratkan. Senang ya? Senang ya. 480 bagi 1000 dikali 1/12. Jadi 480 ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 12. Memang bilangannya sudah di setting supaya gampang menghitungnya. Gimana? Bisa ya? Bisa ya tanpa dibimbing ya? Bisa.
Kemudian kita lihat latihan 2 ya. Hitunglah momen inersia sebuah batang homogen bermassa 480 gram dengan panjang 100 cm jika sumbu putar terletak pada 1/4 L dari ujung kiri dan 1/3 L dari ujung kiri. Ikuti petunjuk ini ya. Gunakan rumus yang sudah diperoleh pada contoh 2. Nih, mana ini? Jadi kalau kalian belum mengerjakan contoh 2 ini, takkan bisa mengerjakan latihan tadi. Ya. Jangan menggunakan ini lagi. Gunakan rumus yang sudah jadi, sudah masak. Nah, kalau 1/4 L gimana? Rumus momen inersianya. Kalau 1/3 gimana? Harus dapat. Nah, setelah dapat, tinggal masukkan angka-angka ini. Mudah kan? Mudah. Oke. Kita lihat latihan 3 ya. Batang homogen AB bermassa M diputar melalui titik O. Ternyata momen inersianya 16 kg meter kuadrat. Hitunglah momen inersia batang tersebut jika diputar melalui titik A. Perhatikan gambar ini, kita harus pahami. Kalau dia di titik O, kita harus tahu ini, ya, berapa dari ujung kiri nih. Ya. Caranya tengok angka-angkanya, ya. Kalau ini 2, ini 4, berapa panjang AB? Berapa? Ya, betul. 6 dari 2 tambah 4. Jadi 2 meter itu berapa bagian dari 6? Berapa? Ya, betul. 1/3 ya. 1/3 dari ujung kiri. Nah, karena ini sudah dapat 1/3 dari ujung kiri seperti L, tinggal menggunakan rumus di contoh 2 tadi. Gitu dong, ya. Tinggal gunakan rumusnya. Bagaimana rumus momen inersia kalau sumbunya 1/3 dari ujung kiri? Kerjakan, ya kan? Bisa kan? Bisa. Kemudian kalau di titik A gimana? Ya gampang. Di titik A tadi 1/3 ml kuadrat, ya. Ya, tinggal membandingkan ya. Gunakan konsep perbandingan. Jadi tidak perlu bingung ya. Berapa panjang ini tidak perlu, tinggal membandingkan aja ya. Bandingkan momen inersia di O ya dengan di A. Kemudian bandingkan pula dengan momen inersianya. Dapat. Ya, dapat ya, bisa lah ya. Bisa dengan menggunakan konsep perbandingan. Nanti L-nya tercoret itu. M-nya juga tercoret. Ini tak ada gunanya. Nanti dicoret, tinggal angka-angkanya. Gimana? Bisa ya? Kalau di titik O itu ada tadi, saya tak usah sebutkan ya. Kalau di titik A saya tahu tadi 1/3 ml kuadrat. Bandingkan M-nya tercoret, L kuadratnya tercoret, tinggal angka-angkanya. Bisa ya? Bisa. Kita lihat ya. Momen inersia benda-benda homogen sederhana. Pertama, batang dengan sumbu putar pada salah satu ujungnya. Ini rangkuman loh, rangkuman. 1/3 ml kuadrat. Nomor 2, batang dengan sumbu putar di tengah-tengah batang. 1/12, ini dia. Bola pejal dengan sumbu putar melalui pusatnya. Ini 2/5 mr kuadrat. R adalah jari-jari bola. M adalah massa total ya. Nomor 4, bola berongga dengan sumbu putar melalui pusatnya. Apa artinya berongga? Kosong ya. Kosong di tengahnya. Apa artinya pejal? Apa? Ya, padat berisi. Ya. Itu namanya pejal. Ya. Jadi kalian boleh searching nanti di internet dari mana 2/5 itu. Oke? Nomor 5, silinder pejal disebut cakram dengan sumbu putar melalui porosnya. Momen inersianya adalah 1/2 mr pangkat 2. R adalah jari-jari silinder itu ya. Sedangkan silinder berongga disebut juga cincin, ring dengan sumbu putar melalui porosnya adalah mr kuadrat. Nah, supaya paham rumus-rumus ini mesti kita kerjakan contoh. Hitunglah momen inersia sebuah silinder pejal bermassa 160 gram dan berjari-jari 50 cm
dengan sumbu putar melalui porosnya. Nah, kita selesaikan. Diketahui M sama dengan 160 gram, ditulis 160 kali 10 pangkat min 3 ketika diubah ke kilogram. Jari-jari sama dengan 50 cm, ditulis 50 kali 10 pangkat min 2 ketika diubah ke meter. Ya. Hitunglah momen inersia. Nah, rumusnya sudah ada tadi, di tabel tadi, I sama dengan setengah mr kuadrat. Perhatikan ya, untuk mempermudah perhitungan, 160 kali 10 pangkat min 3 ini ditulis menjadi 160 per 1000. Sama? Ya, sama. Kemudian 50 kali 10 pangkat min 6 ditulis 50 per 100. Sama? Ya, sama. Apa bedanya? Perhatikan ya. 0 di sini tercoret dengan 0 di bawah. Ya kan? Tinggallah 16 per 100. Ya kan? Ini 50 per 100 setengah kan? Nah, setengah dipangkat 2 berapa? Ya, betul, 1/4 ya. Di sini 16 dibagi 2, 8. 8 per 100 dikali setengah. Berapa 8 dibagi 4? Ya, betul, 2. 2 per 100 ditulis menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat. Gimana? Bisa ya? Bisalah. Kita lihat latihan 1 ya. Hitunglah momen inersia sebuah bola pejal bermassa 160 gram dan berjari-jari 50 cm dengan sumbu putar melalui pusatnya. Karena ini latihan, sebenarnya kalian yang kerjakan ini. Tapi karena ini pembelajaran online, ya tak apa-apalah. Kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui M sama dengan 160 gram. Diubah menjadi kilogram. 160 kali 10 pangkat min 3. Jari-jari 50 cm diubah ke meter menjadi 50 kali 10 pangkat min 2. Ditanya momen inersia. Kita jawab. Untuk mempermudah penulisan, 160 kali 10 pangkat min 3 ini ditulis menjadi 160 per 1000. Demikian juga 50 kali 10 pangkat min 2 ini dituliskan 50 per 100 untuk mempermudah perhitungan. Perhatikan ya. Perhatikan. 0 di sini akan tercolek dengan 0 di bawah. Berarti 16 per 100 ya. 50 dibagi 51, 100 dibagi 52, berarti berapa? Berapa? Ya, setengah. Setengah pangkat 2 berapa? 1/4. Udah ada tadi di atas ya. Udah ada di atas. Nah, 16 dikali 2 tadi 32. 5 kali 100, 500. Ya. Sekarang, kita permudah lagi ya. Ini dikali di apa? Di 32 dibagi 4. Berapa? Berapa? 8. Ya, betul. 8 ya. Nah, 8 dikali 2 berapa? 16. 500 dikali 2? 1000. Ya kan? Berarti 16 per 1000. Ditulis menjadi 16 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Gimana? Gampang kan? Gampang. Kita lihat latihan 2 ya. Hitunglah momen inersia sebuah bola berongga bermassa 160 gram dengan jari-jari 50 cm dengan sumbu putar melalui pusatnya. Ini juga latihan, sebenarnya kalian yang kerjakan ini. Tapi karena ini pembelajaran online, tak apalah, kita kerjakan sama-sama ya. Oke, kita lihat. Massa 160 gram diubah menjadi 160 kali 10 min 3 kilogram. Jari-jari 50 cm diubah ke meter menjadi 50 kali 10 pangkat min 2. Tapi, untuk mempermudah perhitungan, ini kita tulis 160 per 1000. Boleh? Boleh. Ini ditulis 50 per 100. Boleh? Boleh, boleh sekali ya.
Kita coret nolnya. Ini coret nih. Sep, sep. Ya kan? Ini juga dicoret ini. Sep, sep. Berarti ini 1, ini 2. Setengah pangkat 2 berapa? Berapa? Ya, 1/4. Ini dia 1/4. Ya. 2 kali 16, ya 32. 3 kali 100, ya 300. 32 bagi 4, berapa? 8. Betul, 8. Berarti 8/3 kali 10 pangkat min 2. Kalau mau desimalnya boleh. Ya. 8 dibagi itu kan 2. 2/3 ya. Ya kan? Atau 2,666. 2,7 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Gimana? Bisa ngikutin pembelajaran online ini? Bisa lah ya. Kalau terlalu cepat boleh nanti diulang-ulang videonya ya. Latihan 3. Hitunglah momen inersia sebuah silinder pejal bermasa 800 gram dan berjari-jari 50 cm dengan sumbu putar melalui pusatnya. Tak ada penyelesaiannya. Berarti kalian yang kerjakan di rumah ya. Oke, mari kita lihat soal-soal pilihan ganda ya. Saya kasih petunjuknya. Pertama nomor 1 ya. Sebuah alat kunci pas digunakan untuk memutar mur seperti gambar. Jika gaya yang diberikan 30 Newton, D10, hitunglah momen gaya terhadap titik pusat mur. Perhatikan ya. Gaya F ini, kalau menurut gambar ini, dia tegak lurus terhadap jari-jari ini. Sehingga jari-jari ini otomatis menjadi D. Ya kan? Karena sinus 30 kan 1. Otomatis menjadi lengan. Nah, jarak titik ini, titik rotasi ke garis kerja gaya itu sama dengan D tanpa sudut. Sudutnya 90. Berarti sinus 90 berapa? 1. Jari-jari sama dengan D. Jari-jari otomatis menjadi lengan. Oke? Ya, tinggal kalikan bagi dengan 100 ya. Ubah ke meter. Berarti 10/100 dikali 30. Dapat dong. Nah, nomor 2. 3 buah bola kecil yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan batang tak bermassa seperti pada gambar ya. Saya kasih tahu bocorannya ya. Perhatikan. Ternyata ini sudah pernah dikerjakan ya. Udah, ini M1 0,5. R1 jangan salah, R1 yang ini 100 ya. Bukan yang ini. R2-nya sini tak diketahui ya, tapi dicari sendiri. R2-nya adalah 100 dikurang 60. Berarti berapa? Berapa? Ya, 40 cm ya. R3 100 nih, nanti ubah ke meter, jangan lupa ya. M3-nya 0,8 ya. Kalikan massa dengan kuadrat jarak ya. Kemudian jumlahkan, dapat deh ya. Kemudian latihan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. 2 buah bola kecil yang dianggap sebagai partikel dihubungkan dengan seutas kawat seperti gambar. Bila massa bola P dan Q masing-masing 600 gram dan 400 gram, maka momen inersia sistem kedua bola terhadap poros AB di sini ya. Ini jarak-jaraknya sudah ada. Tinggal mengerjakan, tinggal memasukkan ke rumus. Tapi jangan lupa ini selalu diubah ke meter. 50 ini juga. 600 juga ubah ke kilogram dengan cara membagi 1000. Ini juga ya, 400/1000, coret nolnya. Kemudian kalikan dengan kuadrat jarak ke tumbuh pusat. Dapat deh ya. Nanti pilih jawabnya di antara A, B, C, D, dan E. Oke, bisa? Bisa dong. Kemudian nomor 4. 2 buah bola kecil dihubungkan dengan kawat disusun seperti gambar. Berapakah besar momen inersia sistem bola katanya. Ini terlalu ke atas dia. Ini dia ya. Perhatikan. Ini 200 gram ya. Ini 400
ya, gram, ini nanti diubah ke kilogram. Nah, yang menjadi R1 adalah berapa? Ya, R1 adalah jarak massa ini dengan sumbunya berapa? Berapa? Ya, betul, 0. Jadi tidak ada jaraknya ini. Ketika dikuadratkan tak ada hasilnya. Ya. Jadi 200 gram tidak menghasilkan momen inersia, hanya 1. Jaraknya berapa ini? Berapa? Ya, 25. Jangan lupa mengubah ke meter. Ya, 25 per 100. Berarti 1/4 itu nanti, ya, dikuadratkan kalikan dengan 400 per 1000. Ini hasilnya, ya. Pilih nanti. Oke. Nomor 5. Dua buah bola kecil dihubungkan dengan seutas kawat. Jika panjang kawat 12 meter, L1 4 meter, dan massa kawat diabaikan, maka besar momen inersia sistem. Ya, sistem maksudnya gabungan bola ini. Perhatikan ya. Panjang kawat kan 12 nih, ya. L1 4. Berarti L2 bisa dihitung kan? Bisa. Caranya berapa? Gimana? Gimana? Ini yang paling depan. Ya, betul. 12 dikurang 4. Berapa? Iya, 8. Ini 8, ini 4, ya. Oh, ini sudah kilogram ya, tidak perlu lagi diubah. Oh, gampang berarti ini. Tinggal mengkuadratkan jaraknya, kemudian dikalikan dengan massa, jumlahkan, dapat deh, ya. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Tongkat penyambung tak bermassa sepanjang 4 meter menghubungkan dua bola kecil. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu P yang berjarak 1 meter di kanan A adalah, nah, ini perhatikan ya, sepanjang 4 meter katanya nih kan. Kemudian sumbu putar P dari A 1 meter, ini 1 ya kan, ini 4. Nah, berapa ini? R2 berapa? Iya, 3 ya. 4 kurang 1. Masanya sudah SI ini. Oh, tinggal mengalikan, menjumlahkan, dapat deh ya. Nomor 7. Suatu sistem terdiri dari 3 partikel M1, M2, M3 yang masing-masing bermassa 100 gram, 100 gram, dan 300 gram. Tersusun seperti pada gambar. Jika jarak M1 dan M2 40, ya, M1 ya, M1 dan M2 40, ini maksudnya 40, ya. Dan M3 30, ya. Jaraknya ini M3 ya, M2 dan M3 30. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y berapa? Nah, ini perhatikan ya. Yang dimaksud dengan R adalah jarak titik ke sumbu. Ini kan sumbunya. Jadi kita tidak menggunakan ini, tidak. Untuk R3 tidak, tetap menggunakan itu. Nah. Oke? Iya, bukan yang 30. Tetap menggunakan. Kan putarannya ke sini begini kan? Tetap menggunakan ini. Dah, sama seperti tadi, lihat contoh. Gram jangan lupa ubah ke kilogram. Sentimeter jangan lupa mengubah ke meter. Kemudian dikuadratkan, dikalikan, kemudian dijumlah, dapat deh. Oke, nomor 8. Batang AB homogen 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar. Bila batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O, berapakah momen inersianya katanya? Titik O. Ya, ini sama seperti tadi ya. Nih, ciri khasnya ini gimana nih, karakteristiknya nih. Ternyata ini adalah berapa? Sepertiga dari ujung kiri. Kok sepertiga, Pak? Iya. Ini kan 6. Ini 2. Ya, 2 itu berapa bagian dari 6? Ya, sepertiga. 2 per 6 kan sepertiga. Jadi gunakan rumus sepertiga dari ujung kiri. Ya, ada rumusnya itu ya. Ada rumusnya, udah dicari tadi di atas. Oke. Nomor 8. Batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A, ternyata momen inersianya 8 kg meter kuadrat ya. Bila diputar di titik O ini, tengah-tengah berarti ini ya, karena AO sama dengan OB ya. AO OB sama, berarti di tengah-tengah. Momen inersia berapa? Nah, ini gunakan konsep perbandingan ya. Kalau di ujung ini sepertiga ml kuadrat. Kalau di tengah berapa? 1/12 ml kuadrat ya.
Kalian bandingkan rumusnya, kan? Bisa, ya. Kalau di ujung tadi sepertiga ml kuadrat per 1/12 ml kuadrat, ya, sama dengan 8 per IO, ya kan? Nanti tercoret itu ml kuadrat, coret-coret, tinggal angka, kalikan, dapat deh hasilnya. Itulah nomor 9. Peserta didik sekalian, pertemuan kita kali ini di pembelajaran fisika SMA online kita cukupkan hingga di sini. Tugas latihan dan ulangan harian akan menyusul, nanti akan saya kirimkan linknya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.